Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Novita Sari dengan NIM 10540113020, kelas PGSD 3K nomor urut 17. Saya akan menjawab pertanyaan soal MIT PKN. Nomor 1. Jelaskan 4 pilar pendidikan berdasarkan International Commission of Education 21st Century. 4 pilar pendidikan tersebut yaitu: pertama, learning to know atau belajar untuk mengetahui. Dalam rangka merealisasikan learning to know, tenaga pendidik berfungsi sebagai fasilitator yang dapat menuntun atau mengarahkan para peserta didik dalam memecahkan suatu masalahnya. Kedua yaitu learning to do atau belajar untuk terampil melakukan sesuatu. Learning to do akan bisa berjalan jika lembaga pendidikan memfasilitasi para peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimilikinya, serta bakat dan minatnya. Walaupun bakat dan minat anak banyak dipengaruhi oleh unsur keturunan, namun tumbuh dan berkembangnya bakat dan minat tergantung pada lingkungannya. Ketiga, learning to be atau belajar untuk seseorang. Learning to be erat hubungannya dengan bakat dan minat. Perkembangan fisik dan kejiwaan, tipologi pribadi anak serta kondisi lingkungannya. Keempat, learning to live together atau belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Learning to live together, peserta didik sudah harus dibiasakan untuk hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima, serta perlu ditumbuh kembangkan. Kondisi seperti ini memungkinkan terjadinya proses belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Nomor 2, jelaskan ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain berdasarkan identitasnya nasional. Jawabannya, identitas atau ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain salah satunya adalah dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Di Indonesia sendiri, contoh identitas nasional sangat berpengaruh dan sangat ditentukan oleh nilai-nilai Pancasila, di mana Pancasila merupakan pedoman dasar apapun atas yang ada di pemerintah Indonesia seperti macam-macam kebijakan publik. Inilah mengapa makna dari identitas nasional sangat merujuk pada ciri-ciri serta sifat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, di mana dengan adanya sebuah identitas maka sebuah bangsa akan berbeda dan menjadi lain dengan bangsa besar yang lainnya. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan unsur-unsur terbentuknya suatu negara. Unsur-unsur terbentuknya suatu negara ada 4, yaitu: pertama, rakyat. Rakyat dalam suatu negara adalah semua orang yang secara nyata berada dalam wilayah suatu negara yang tunduk dan patuh terhadap peraturan dalam negara tersebut. Rakyat dibagi menjadi 2, yaitu penduduk, yang merupakan warga negara tersebut, dan bukan penduduk, yaitu mereka yang tinggal sementara waktu. Kedua, wilayah. Wilayah adalah unsur mutlak dari suatu negara. Wilayah adalah landasan material atau landasan fisik negara. Luas wilayah suatu negara ditentukan oleh perbatasannya. Di dalam batas tersebut, negara wajib menjalankan yurisdiksi teritorial tersebut. Secara umum, wilayah suatu negara dapat dibedakan atas wilayah daratan, wilayah lautan, wilayah udara, dan wilayah ekstrateritorial. Ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Unsur-unsur terbentuknya negara yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat. Adanya suatu pemerintahan yang berkuasa atas seluruh wilayahnya dan segenap rakyatnya merupakan syarat mutlak keberadaan negara. Kekuasaan itu disebut sebagai kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyat negara itu. Kedaulatan negara bersifat asli, tinggi, dan tidak dapat dibagi-bagi. Keempat,
Pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain merupakan unsur yang memperkuat terbentuknya suatu negara. Pengakuan dari negara lain merupakan unsur yang menerangkan bahwa suatu negara telah berdiri sehingga negara tersebut dikenal oleh negara-negara lain. Pengakuan dari negara lain dibagi menjadi dua, yaitu de facto dan de jure. Nomor 4, jelaskan mengapa negara membutuhkan konstitusi. Seperti yang kita ketahui bahwa hubungan konstitusi atau undang-undang dasar negara memiliki keterkaitan yang sangat erat, seperti dalam pengertian yang lampau dan sudah ada yang mengatur tentang hukum negara, yang kemudian hukum tersebut mengatur fungsi dan kewenangan dari setiap kekuasaan pemerintah, hak yang diperintahkan, dan hubungan keduanya yang kemudian diatur. Konstitusi memegang peran yang sangat penting dikarenakan dapat menjadikan suatu negara itu mencapai tujuan yang diinginkan atau diharapkan dan dapat mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan yang diselenggarakan dalam suatu negara. Tanpa konstitusi, negara akan hancur atau tidak berkembang dengan baik. Konstitusi dikatakan sangatlah penting sebab mempunyai fungsi yang sangatlah penting. Berikut dua fungsi utama dari konstitusi. Pertama, yaitu membagi kekuasaan dalam negara. Kedua, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. Nomor 5, jelaskan 3 pandangan hubungan negara dengan warga negara. Pertama, pluralis. Kaum pluralis berpandangan bahwa negara itu bagaikan sebuah arena tempat berbagai golongan dalam masyarakat berlaga. Masyarakat berfungsi memberi arah pada kebijakan yang diambil negara. Pandangan pluralis persis sebagaimana dikatakan Hobbes dan John Locke bahwa masyarakat itu mendahului negara. Masyarakat yang menciptakan negara dan bukan sebaliknya, sehingga secara normatif negara harus tunduk kepada masyarakat. Kedua, Marxis. Teori Marxis berpendapat bahwa negara adalah serangkaian institusi yang dipakai kaum berjuis untuk menjalankan kekuasaannya. Dari pandangan ini, sangat jelas perbedaannya dengan teori pluralis. Kalau teori pluralis melihat dominasi kekuasaan pada warga negara, sedangkan teori Marxis pada negara. Seorang tokoh manis dari Italia, Antonio Gramsci, yang memperkenalkan istilah hegemoni untuk menjelaskan bagaimana negara menjalankan penindasan tetapi tanpa menyebabkan perasaan tertindas. Bahkan negara dapat melakukan kontrol kepada masyarakat. Ketiga, sintesis. Pandangan yang menyatukan dua pandangan tersebut adalah teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Ia melihat ada kata kunci untuk dua teori di atas, yaitu struktur untuk teori Marxis dan agensi untuk pluralis. Giddens berhasil mempertemukan dua kata kunci tersebut. Ia berpandangan bahwa antara struktur dan agensi harus dipandang sebagai dualitas yang selalu berdialektik, saling mempengaruhi dan berlangsung terus-menerus.